Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Dalam ajaran Islam, iman adalah sesuatu yang asasi sekali. Dialah yang menjadikan kehidupan seseorang mempunyai arti dan makna. Dialah yang mendorong seseorang untuk produktif, beramal soleh dalam hidup ini dan memberinya nilai tambah. Tanpa iman, sia-sialah hidup ini. Individu tanpa agama dan iman ibarat bulu yang ditiup angin, terombang-ambing kesana kemari, tak mempunyai arah dan tujuan. Individu tanpa agama dan iman adalah manusia yang tak ada nilai dan akarnya. Pribadi yang galau dan bingung, tak tahu hakikat dirinya atau rahasia eksistensinya. Tak tahu siapa yang memberinya kehidupan dan untuk apa, lalu mengapa dicabutnya kembali. Manusia tanpa agama dan iman adalah makhluk hidup yang buas. Pengetahuan dan hukum saja tak dapat membatasi kebuasannya atau memotong kuku-kuku cengkramannya. Dan masyarakat tanpa agama dan iman adalah masyarakat rimba. Meski berkilau tanda-tanda kemajuan, akan tetapi siapa yang kuat? Siapa yang berkuasa? Bukan siapa yang lebih mulia atau lebih bertakwa. Masyarakat yang tak berharga dan rendah nilainya karena tujuan orang-orangnya tak lebih dari sekedar memenuhi kepuasan perut dan syahwat. Mereka hanya bersenang-senang dan makan minum seperti halnya binatang. Imanlah yang dapat memberikan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kepuasan dan kebahagiaan tidak dapat dicapai kecuali dengan ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa tidak dapat dicapai kecuali dengan iman yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan Allah mempunyai tentara-tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Disebutkan dalam hadis sahih yang artinya, niscaya merasakan kenikmatan iman orang yang rela Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Jadi iman adalah sumber segala yang diperlukan manusia dalam kehidupan. Iman adalah kekuatan, iman adalah roh kehidupan. Iman adalah dunia keindahan, penunjuk jalan, pelita dalam kegelapan, dan kunci rahasia kehidupan. Dalam kehidupan modern sekarang ini, di mana arus informasi memasuki era globalisasi, tidak ada yang dapat
membentengi seseorang dan melindungi dirinya kecuali keimanan. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa ada berbagai cara dan jalan yang bisa dilakukan. Rukun iman, rukun Islam, dan fungsi agama tentunya menjadi landasan. Manusia adalah makhluk yang sering lalai dan tidak mawas diri. Untuk itu, masalah iman dan takwa juga bisa menurun tanpa mengenal waktu. Berikut adalah berbagai cara agar manusia dapat meningkatkan iman dan takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memperbaiki sholat. Untuk bisa meningkatkan iman dan takwa, salah satu caranya adalah dengan memperbaiki sholat. Sholat saja tidak cukup, dalam artian membutuhkan sholat yang berkualitas. Itulah sholat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Selain sholat wajib, juga bisa melaksanakan sholat sunnah seperti sholat taubat, sholat Lailatul Qadar, sholat malam yang lain, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada mentadaburi Al-Quran. Dari mana kita bisa meyakini dan memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja sumbernya adalah Al-Quran yang memberikan kita petunjuk. Untuk itu, dalam meningkatkan iman dan takwa, membaca sumbernya adalah jalan yang tepat. Dengan membaca Al-Quran bukan berarti membaca teksnya saja, melainkan mentadaburi isinya dan menjadikannya fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta fungsi Al-Quran bagi umat manusia. Untuk itu, tadabbur Al-Quran adalah sesuatu yang wajib dilakukan, dan ketika sudah mempelajarinya, maka akan muncul keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kemudian selanjutnya, berkumpul dengan orang soleh. Salah satu cara meningkatkan iman dan takwa yaitu bercengkrama dengan orang soleh. Orang soleh memupuk iman, sedangkan bersamanya maka kita akan termotivasi dan semangat menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan teman dan pendampingan agar hidupnya berwarna dan terdapat dorongan yang berasal dari luar. Carilah orang-orang yang soleh, bentuklah interaksi bersamanya, dan biarkan kita bersosialisasi dan saling mengingatkan kebaikan dengan mereka untuk membantu kita tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya membaca buku-buku Islam. Salah satu sumber keimanan adalah ilmu yang kita miliki. Adanya kebermanfaatan ilmu membuat iman dan takwa kita semakin bertambah. Salah satunya dengan membaca buku-buku Islam yang diwariskan ulama atau orang berilmu. Secara benar lainnya, ilmu tasawuf modern, ilmu tauhid Islam, dan ilmu kalam dalam Islam bisa juga dipelajari karena sebagai bagian dari ilmu yang membentuk fondasi keimanan. Kemudian selanjutnya mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 8 yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya. Ilmu di dunia ini segalanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar adalah milik Allah, yang manusia saja kadang tidak menangkapnya secara seksama dalam kehidupan sehari-hari. Membaca ilmu pengetahuan dan mempelajarinya akan membuat kita semakin tunduk dan takjub, karena ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Allah miliki. Ilmu manusia hanya setetes dari luasnya samudra. Hal ini karena Islam dan ilmu pengetahuan tentu saling mendukung, bukan berseberangan. Yang selanjutnya adalah mentadaburi alam semesta. Alam semesta, jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mentadaburi alam semesta juga salah satu cara meningkatkan iman dan takwa.
Aktivitas ini membuat kita semakin yakin dan takjub akan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari kebesaran Allah dan segala isinya. Maka keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah juga akan semakin meningkat. Hal ini juga disampaikan Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 37 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah semua sembah matahari maupun bulan, akan tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Dengan kata singkat, iman adalah kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia di segala zaman. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang lebihnya dan salah kata, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan secara singkat tentang iman dapat membuat kita lebih meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.